Vladimir Putin bertekad untuk mengembalikan era Soviet ke Rusia. Dan sepertinya dia tidak peduli bagaimana caranya. Invasi ke Ukraina seharusnya menjadi titik awal, tetapi 4,5 tahun pertempuran menghentikan rencana Putin. Putin kini mengubah arah. Jika tak bisa mengembalikan Uni Soviet, dia akan membawa sesuatu yang lain, kemiskinan era Soviet. Kami bersarkasme, tapi memang karena Putin, Rusia kini kelaparan. Krisis perbankan yang belum pernah terjadi sebelumnya di era Putin mengancam saat kebangkrutan melonjak dan sistem yang diciptakan Kremlin runtuh. Bank-bank Rusia berada di ambang kehancuran. Sekarang hanya butuh sedikit dorongan untuk membuat Rusia jatuh ke kehancuran ekonomi. Dokumen intelijen Eropa yang bocor mengungkap masalah besar di sistem perbankan Rusia. Dilaporkan oleh Reuters yang sempat melihat dokumen tersebut dan International Business Times, laporan intelijen itu mengungkapkan bahwa krisis perbankan yang siap meledak nyaris tidak dapat dikendalikan di Rusia karena lebih dari 500.000 orang menyatakan bangkrut pada tahun 2025. Bank-bank Rusia semakin banyak terpapar pada pinjaman bermasalah. Semua ini dimungkinkan oleh Putin dan Kremlin yang memberikan insentif pinjaman dan menopang bank-bank tersebut dalam upaya putus asa untuk menjaga ekonomi perang Rusia tetap berjalan. Saat ini, laporan tersebut menyebutkan bahwa porsi pinjaman korporasi yang kemungkinan besar tidak akan pernah dibayar kembali ke bank-bank Rusia telah naik menjadi 10% yang benar-benar masuk zona krisis. Ini bukan hanya guncangan bagi bank Rusia, melainkan bencana. Semua ini terjadi karena Putin dan kroninya di Kremlin sangat tidak kompeten hingga menciptakan kondisi yang membuat Rusia kehilangan hal terpenting untuk bertahan hidup. Dalam laporan tanggal 6 Juli tentang kehancuran keuangan Rusia yang akan datang, Telegraph mengungkapkan bahwa Kremlinlah yang menciptakan krisis ini dengan mendorong bank-bank untuk mengabaikan pemeriksaan kredit biasa saat memberikan pinjaman. Bahkan pinjaman-pinjaman itu sendiri pun tidak lepas dari pengaruh Kremlin. Banyak yang disubsidi Putin agar ekonomi Rusia terlihat lebih sehat dari kenyataannya. Pinjaman ini diberikan kepada perusahaan pertahanan untuk memproduksi senjata untuk menutupi laju kerugian tempur Rusia yang konyol di Ukraina, serta kepada pembeli rumah yang kesulitan di pasar dengan harga naik hingga 14% pada 2025. Pinjaman bermasalah dengan bunga tinggi yang didukung Kremlin kini menimbulkan konsekuensi tak terhindarkan. Rakyat dan bisnis Rusia tak mampu membayar cicilan. Artinya, bank-bank Rusia kini menanggung utang macet yang tak bisa dibayar, dan Kremlin kehabisan cara menutupinya. Mereka sudah mencoba segala cara yang bisa mereka pikirkan. Program kredit yang didukung negara sudah tidak berhasil lagi. Mekanisme restrukturisasi pinjaman yang digunakan Rusia untuk menyembunyikan utang mulai berantakan. Tekanan pada Bank Sentral Rusia agar menurunkan suku bunga masih belum cukup. Suku bunga turun dari rekor tertinggi dalam satu dekade 21% menjadi 20% pada pertengahan 2025. Dan meskipun suku bunga itu telah dipotong menjadi 14,25% sekarang, itu masih merupakan tingkat yang sangat tinggi, sehingga banyak pinjaman yang disetujui oleh bank-bank Rusia menjadi tidak terjangkau. Jadi, ini adalah situasi krisis bagi ekonomi Rusia. Apa yang kita lihat di sini adalah konsekuensi dari Putin yang menggunakan bank-bank Rusia sebagai peredam kejut untuk pengeluaran perang gilanya, kata International Business Times. Bank-bank seharusnya mampu menahan guncangan finansial akibat perang berdasarkan asumsi Kremlin bahwa pertahanan Ukraina atas wilayahnya akan runtuh. Tetapi pertahanan itu masih tetap kuat. 4,5 tahun sejak perang dimulai, Rusia masih hanya menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina, dan sebagian besar pencapaian itu terjadi selama kampanye agresi awal pada tahun 2014 dan beberapa bulan pertama invasi tahun 2022. Sejak itu, kemajuan lambat karena Rusia menghabiskan miliaran untuk perang yang belum dimenangkan. Kini, bank-bank Rusia harus menanggung akibat dari asumsi Kremlin yang terbukti keliru. Beberapa bank Rusia bahkan melaporkan bahwa hingga 15% dari pinjaman konsumen mereka sekarang masuk kategori bermasalah. Masyarakat dan perusahaan yang menjaga sistem kini hancur, sementara Rusia terjebak dalam lingkaran setan perbankan yang katastrofal. Setiap kegagalan menyebabkan lebih banyak utang yang kemudian mengarah pada restrukturisasi, lalu diikuti lagi oleh intervensi negara. Semua ini agar Kremlin bisa terus berpura-pura bahwa tidak ada yang salah. Lingkaran ini berubah jadi spiral dan di ujungnya ada satu hal yang akan menghancurkan invasi Rusia ke Ukraina selamanya, runtuhnya ekonomi Rusia. Kami senang mengatakannya, Putin.
Bukannya tidak ada banyak tanda peringatan bahwa skema kecil yang didukung negara milikmu ini sudah diambang kehancuran. Mari kita mulai dengan masalah kredit macet. Sejak Juli 2025, Bloomberg melaporkan bahwa beberapa eksekutif perbankan terkemuka Rusia telah melihat portofolio kredit mereka dan mereka semua melihat masalah. Para eksekutif mendapati kualitas portofolio kredit ini jauh lebih buruk dari klaim angka resmi. Hal ini memicu diskusi tertutup tentang kemungkinan bailout negara jika banyak pinjaman bermasalah di bank menyebabkan lebih banyak masalah. Bailout kini kecil kemungkinan terjadi karena ekonomi Rusia sangat parah hingga dananya menipis. Tapi kita akan membahas itu nanti. Pada Juli 2025, pernyataan resmi dari Rusia adalah bahwa sistem perbankan negara itu dalam kondisi yang cukup baik. Kredit macet memang ada dan semua bank pasti menghadapinya. Secara umum, Kremlin hanya mengulang pernyataan lama bahwa sektor perbankan Rusia cukup baik. Secara tertutup, setidaknya 3 pemberi pinjaman terkemuka Rusia sudah membahas kemungkinan perlu direkapitalisasi dalam 12 bulan ke depan. Hampir setahun kemudian, laporan intelijen Eropa membuktikan bahwa kekhawatiran itu memang beralasan. Tanda-tanda mulai terlihat lebih banyak awal 2026. Pada 5 Februari, Moscow Times melaporkannya, Credit Bank of Moscow adalah pemberi pinjaman terbesar ke-7 di Rusia dan memiliki hubungan sangat dekat dengan raksasa minyak Rusia, Rosneft. Bank tersebut telah melaporkan kerugian bersih sebesar $117 juta pada kuartal keempat tahun 2025. Meskipun bank tersebut tetap mencatatkan keuntungan secara keseluruhan sepanjang tahun, laba bersih tahunan totalnya juga turun sepertiga dibandingkan tahun 2024. Kerugian tersebut terjadi setelah bank-bank milik negara menerima total $13,3 miliar dari dana kekayaan nasional Rusia yang saat itu disebut sebagai rekapitalisasi darurat. Tanda-tanda keretakan mulai tampak. Dan sehari kemudian, Euromaidan Press mengungkap seluruh tingkat kerusakan dalam sistem perbankan Rusia. Laporan ini mengutip Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina yang menyebut kredit macet di Rusia mencapai 11% dari total pinjaman, melebihi ambang 10% untuk krisis perbankan sistemik. Laporan yang sama mengungkapkan bahwa laba bank di seluruh Rusia menurun sebesar 8% pada tahun 2025 dan pengembalian atas belanja modal turun menjadi 18%. Sekali lagi, tuduhan yang sama seperti yang terdapat dalam laporan Eropa terbaru kembali terdengar. Restrukturisasi, bailout, kebohongan, upaya besar Kremlin menutupi sistem perbankan yang hampir runtuh. Aset bermasalah mulai menggerogoti dunia perbankan Rusia dan situasinya diperkirakan memburuk sejak Februari. Lebih dari 500.000 kebangkrutan dalam laporan intelijen terbaru merupakan akibat alami dari semua masalah ini. Namun, siapapun yang memperhatikan pasti sudah melihat gagal bayar utang Rusia mulai bergerak ke arah yang tidak sehat. Pada tanggal 9 Mei, sebuah laporan di majalah Fortune mengungkapkan semuanya. Ketika produk domestik bruto atau PDB Rusia menyusut sebesar 0,5% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama 2026 yang kemungkinan menandakan awal resesi, perusahaan-perusahaan Rusia mulai gagal melakukan pembayaran. Pada tahun 2024, terdapat 11 gagal bayar teknis di Rusia. Pada 2026, jumlah itu tercapai dalam 3 bulan. Jumlah utang yang harus diperpanjang bank pada 2026 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sementara perusahaan Rusia juga menghadapi tekanan inflasi akibat operasi Epic Fury di Iran. Perusahaan mungkin mengira tekanannya sudah hilang, tapi itu bisa kembali karena pada 8 Juli, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Iran berakhir dan serangan dilanjutkan. Sektor korporasi Rusia terus mengalami penderitaan, mirip dengan sektor rumah tangga mereka. Pada bulan Juni, RBC Ukraine melaporkan bahwa bisnis-bisnis di Rusia telah menumpuk utang lebih dari $117,5 miliar dan jumlah pembayaran bermasalah mencapai 6,7 pada akhir Februari. The New Voice of Ukraine juga melaporkan bahwa perusahaan teknologi Rusia semakin terjerat utang karena perusahaan-perusahaan terbesar di sektor tersebut mengalami kenaikan kewajiban sebesar 53 pada tahun 2025 menjadi $27,1 miliar. Sumbunya sudah dinyalakan jauh sebelum laporan intelijen Eropa yang mengejutkan itu. Dinamit yang terhubung dengan sumbu itu akan segera menyentuh api. Saat itu terjadi, sektor perbankan Rusia akan hancur sepenuhnya karena kesalahan Kremlin. Dan rakyat Rusia mengetahuinya. Mereka bisa melihat apa yang terjadi dan mereka telah melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kepercayaan mereka terhadap bank-bank Rusia telah menurun. Tapi sebelum kami ungkapkan apa itu, inilah The Military Show.
Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan mengaktifkan notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak dari channel kami. Warga Rusia yang diperkirakan akan paling terdampak oleh ledakan sektor perbankan Rusia berusaha menarik sebanyak mungkin uang mereka dari bank. Pada 8 Juni, United 24 Media melaporkan bahwa warga Rusia biasa telah menarik uang tunai sebesar 13 miliar dolar dari sistem perbankan selama bulan Mei sebelumnya, yang merupakan volume penarikan terbesar yang pernah terjadi di bulan tersebut selama 3 dekade terakhir. Itu terjadi setelah warga Rusia menarik 3,8 miliar dolar dari bank pada Maret dan 8,5 miliar dolar lagi pada April. Kami belum memiliki angka untuk bulan Juni, tetapi kami tidak akan terkejut jika melihat miliaran dolar lagi ditarik dari bank karena warga Rusia dengan cepat menyadari bahwa seluruh sistem sedang dalam mode krisis. Lebih baik uang itu siap digunakan daripada menyimpannya di bank yang mungkin saja tiba-tiba kolaps tanpa peringatan ketika gelembung yang diciptakan Kremlin meledak. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menambahkan bahwa 6 bulan pertama tahun 2026, jumlah uang tunai yang beredar di Rusia meningkat sebesar 17,2 miliar dolar, yang merupakan angka terbesar kedua sejak pencatatan dimulai. Kapan penarikan terbesar terjadi? Pada tahun penuh kepanikan 2020 ketika pandemi COVID-19 dimulai dan warga Rusia menarik 18,6 miliar dolar dari bank-bank. Kepercayaan pada sistem perbankan Rusia sudah hilang. Orang-orang menarik banyak uang karena takut uang mereka hilang jika tidak diambil. Mereka juga tak lagi percaya pada pembayaran nirkontak karena pembatasan internet Putin membuat orang Rusia bisa kehilangan kemampuan melakukan pembayaran seperti ini berjam-jam bahkan berhari-hari. Setiap penarikan mengurangi likuiditas bank, hal yang justru tidak dibutuhkan sektor perbankan Rusia saat menghadapi banyak utang macet seperti sekarang. Senang melihat Kremlin akhirnya mencapai sesuatu. Mereka menanam benih krisis ini bertahun-tahun lalu, dan kini buah busuknya mulai tumbuh. Otoritas Rusia sudah merasakan akibat buruknya, menahan rasa sakit tapi berusaha terlihat normal. Sanksi berperan besar dalam situasi saat ini, namun CFO Sberbank, bank terbesar di Rusia, menyatakan sanksi bukan masalah. Semua bank besar sudah terkena sanksi sejak 2022 dan saat itu memang ada tekanan. Taras Skvortsov mengatakan kepada Reuters, pada 2026 semua sudah terbiasa. Banyak nasabah bank yang terkena sanksi bahkan tidak tahu soal sanksi itu. Respon khas Rusia. Mengabaikan kenyataan dan berbohong pada rakyat sambil berharap semua ini berlalu seperti di film Shaun of the Dead. Tapi kiamat sedang mendekat. Krisis perbankan ini benar-benar nyata. Dan meskipun para bankir berusaha meyakinkan kita bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kita melihat ada langkah-langkah yang diambil di balik layar yang menunjukkan bahwa Kremlin sedang mencoba mengendalikan situasi yang mereka ciptakan sendiri. Tapi kendalinya tidak terlalu kuat. Alih-alih menempuh solusi yang butuh banyak upaya, yakni benar-benar mencoba mengatasinya, Bank Sentral Rusia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang sedang terjadi. Ini berbeda dengan tahun 2025 saat Gubernur Bank Sentral Elvira Nabiulina mengatakan pada rakyat Rusia bahwa rekapitalisasi tidak diperlukan bagi pemberi pinjaman terbesar di Rusia saat menghadapi masalah serupa. Rusia diam-diam merekapitalisasi para pemberi pinjamannya. Jika kami harus menebak, kami akan mengatakan kemungkinan besar solusi besar Rusia pada tahun 2026 adalah dengan menggelontorkan lebih banyak uang ke bank-bank dengan harapan mereka tidak bangkrut daripada membongkar kekacauan pinjaman yang didukung negara yang dipaksa Kremlin untuk disetujui oleh bank-bank yang sebenarnya menciptakan situasi ini sejak awal. Memang, Vladislav Inozemtsev yang merupakan peneliti asosiasi di program Rusia dan Eurasia dari lembaga pemikir Chatham House menyampaikan poin yang menarik bahwa sebagian besar utang yang sedang dihadapi bank-bank Rusia itu telah dialokasikan ke sektor tertentu dalam ekonominya dan Kremlin pada akhirnya pasti akan turun tangan dengan suntikan dana tunai. Pada akhirnya negara pasti akan melunasi utang-utang ini atau pemerintah akan terus membayar bunganya agar posisi bank tidak rumit. Bahkan jika beberapa pinjaman tidak pernah dilunasi, bank sentral akan memberikan likuiditas yang diperlukan kepada bank-bank yang terdampak, kata analis tersebut sambil menunjukkan bahwa lebih dari setengah utang korporasi yang tercatat di bank-bank Rusia berbentuk pinjaman korporasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan pertahanan. Rusia ingin atasi krisis perbankan dengan menambah pengeluaran, tapi ada masalah. Solusi seperti ini mungkin berhasil beberapa tahun lalu saat ekonomi Rusia tampak kuat. Sanksi minyak masih bisa diatasi dan sektor pertahanan tetap menghasilkan uang.
Namun ini tahun 2026, sanksi kini lebih tegas dari sebelumnya. Drone Ukraina menghancurkan kilang minyak dan fasilitas Rusia, membuat Kremlin rugi miliaran dolar tiap bulan. Dan sektor pertahanan itu sekarang tidak terlihat begitu kuat lagi. Jika memang kuat, sektor itu tidak akan membutuhkan Kremlin untuk menyelamatkannya dari kredit bermasalah yang diberikan bank kepadanya. Rusia hampir kehabisan dana untuk menyelamatkan bank-banknya saat ekonominya memasuki babak akhir. Kami sudah membahas dana kekayaan nasional Rusia dan penggunaannya untuk menyelamatkan bank-bank. Menurut Institut Kiev Ukraina, aset yang dimiliki dalam dana tersebut telah turun dari 6,5% dari PDB Rusia menjadi 1,8% per April 2026. Pendapatan minyak dan gas Rusia pada kuartal pertama 2026 turun 45% dari tahun sebelumnya menurut institut yang sama, sehingga uang yang bisa dipajaki Kremlin jauh lebih sedikit. Pendanaan di luar anggaran, pinjaman bank yang meragukan, dan ekspansi kredit yang cepat yang diawasi Kremlin semuanya menjerumuskan ekonomi ke dalam krisis yang makin dalam, yang akan membuat Rusia kehabisan dana untuk menyelamatkan bank-banknya dan mendukung invasi ke Ukraina. Ingat, ekonomi Rusia kini sangat buruk. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia sendiri sudah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB untuk tahun 2026 dari 1,3% menjadi 0,4%. Dan bahkan itu pun terlihat ambisius, mengingat kuartal pertama tahun 2026 mencatat penurunan PDB. Rusia juga sedang mengalami defisit anggaran yang sangat besar saat ini. Pada tanggal 10 Juni, Moscow Times melaporkan bahwa defisit ini telah meningkat menjadi 83,5 miliar dolar selama 5 bulan pertama tahun 2026, yang sudah 60% di atas target tahunan yang ditetapkan Kremlin. Singkatnya, intinya sederhana. Uang yang masuk ke Rusia semakin sedikit, sementara pengeluaran yang didorong oleh perang gila Putin justru meningkat. Lalu dari mana Kremlin akan mendapat dana untuk terus menyelamatkan bank-bank? Tampaknya belum ada jawabannya, kini ada peluang untuk semakin menekan Rusia. Kita telah membahas peran sanksi dalam krisis perbankan Rusia. Sanksi-sanksi membuat bisnis di Rusia kesulitan memperoleh kebutuhan produksi, sehingga penjualan turun, pendapatan menurun, dan perusahaan sulit membayar utang ke bank. Sanksi tambahan akan segera menyusul. Saat ini, Uni Eropa sedang menyiapkan paket sanksi ke-21 untuk Rusia. Antara 8 dan 10 Juli, paket tersebut akan dibahas dalam pertemuan Komite Perwakilan Tetap, lapor Pravda. Dan meskipun ada kemungkinan paket tersebut akan ditunda hingga musim gugur, terutama jika tidak ada kesepakatan yang dicapai selama diskusi bulan Juli, kenyataannya paket itu akan tetap datang. Selain itu, ada diskusi soal batas harga minyak Rusia yang akan dibahas terpisah dari paket sanksi dan bisa menimbulkan penderitaan ekonomi lebih besar. Tekanan terhadap ekonomi Rusia terus meningkat. Kremlin bisa mencoba bailout dengan menghabiskan dana yang makin menipis demi mempertahankan ilusi sektor perbankan mereka tetap utuh. Tapi angka-angka tidak berbohong. Utang macet dan kebangkrutan semakin meningkat, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai Kremlin tidak bisa lagi menunda yang tak terelakkan untuk sementara sebelum semuanya ambruk. Perbankan Rusia sedang berada di ujung tanduk. Hal yang sama juga bisa dikatakan tentang perekonomian negara itu. Di balik krisis perbankan terdapat kisah. PDB turun drastis, kekurangan tenaga kerja, dan banyak perusahaan domestik tutup massal. Suntikan dana tunai ke bank tidak akan menyelesaikan masalah di balik krisis Rusia yang sudah diambang pintu. Anda dapat melihat seberapa serius masalah ini di video kami. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe dan aktifkan lonceng untuk lebih banyak analisis kegagalan domestik dan militer Rusia dari The Military Show. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.